Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman. Hari ini kembali lagi ke channel saya Aldisar Fareza dengan DIN 23020950162. Hari ini saya akan lagi praktik nih tentang sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 pada Arduino Uno. Ingin tahu bagaimana cara menyalakan lampu melalui sensor suhu DHT22 ini? Simak video berikut. Oke teman-teman, kita ada Arduino Uno, ada kabel USB nya, lalu ada kabel jumper male to male, lalu ada juga DHT22 dan resistor, dan ada lampu LED dan breadboardnya, dan jangan lupa ada korek. Teman, sekarang kita ambil sensor DHT22 nya, lalu kita pasang ke breadboardnya, lalu kita ambil kabel jumper dan kita juga memasangnya ke breadboard sejajar dengan 3 titik yang ada di DHT22. Sini kita akan pasang 3 kabel jumper ke breadboardnya teman-teman. Lalu DHT22 nya itu harus menghadap ke depan karena nanti ada korek api yang kita akan nyalakan. Lalu kita pasang, kita lihat di situ. Kalau sisi negatifnya kita pasang ke GND nya. Kalau out itu atau datanya kita pasang ke pin 2. Kalau plusnya kita pasang ke 5V nya teman-teman. Setelah terpasang kita ambil lagi LED nya, lalu di kaki positifnya itu kita taruh resistornya. Lalu kita ambil lagi kabel jumper untuk di kaki negatifnya, dan kita juga pasang kabel jumper ke di bawahnya resistor. Yang lampunya kita pasang ke negatif pada breadboardnya, lalu yang di kaki positif itu kita pasang ke pin 13 teman-teman. Lalu setelah tadi yang negatif itu yang sejajaran dengan negatif itu kita pasang ke GND nya teman-teman. Lalu kita pasang USB nya. Baik teman-teman, kita sekarang di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kode programnya untuk menyalakan lampu menggunakan sensor DHT22 ini. Mari simak video berikut. Ya, kita mulai step include DHT.h. Di sini untuk memanggil library DHT yang telah di-download. Di mana di-download? Itu di-download di library manajernya. Kita tulis sensor DHT ini kita telah install DHT sensor library, kita telah install. Di sini include DHT.h itu untuk memanggil lagi library DHT-nya, yaitu pustaka yang berisi fungsi-fungsi yang berkomunikasi dengan sensor seperti DHT11 atau DHT22. Di sini ada DHT11, DHT22 dan lain-lainnya. Tanpa baris ini, Arduino itu tidak bisa membaca data suhu dan kelembapan meskipun ada sensor DHT yang telah dipasang. Nah, lalu kita definisikan lagi DHT pinnya itu ada di
ada di pin 2. Di situ pin datanya ini di DHT-nya itu yang berada di tengah itu dipasang di pin 2. Lalu define DHT type DHT22. Kita di sini menentukan tipe sensornya supaya tahu ini program bahwa ini sensor DHT22, karena ada beberapa tipe seperti DHT11, DHT21. Nah, di sini kita gunakan DHT22. Lalu define LED pin 13. Itu LED ini yang di kaki positifnya itu dihubungkan ke pin 13 yang ada di Arduino Uno-nya. Lalu DHT pin, DHT type itu kita kayak membuat objek DHT dari kelas DHT. Lalu objek ini digunakan untuk membaca data sensor melalui fungsi seperti DHT temperatur untuk membaca suhu dalam Celcius, atau DHT read humanity untuk membaca kelembapannya berapa. Nah, gitu. Lalu point setup itu ada di dalamnya. Ini bagian setupnya semua. Ada serial begin, pin mode, digital wait, DHT begin, dan serial read in. Ini serial begin 9600 itu untuk mengaktifkan key komunikasi digitalnya yang dengan kecepatan seri 9600 bit per detik. Ini memungkinkan kita melihat hasil pembaca di serial monitornya, di toolsnya, di serial monitor. Lalu pin mode LED pin output itu menentukan bahwa ini LED pinnya itu sebagai keluaran atau outputnya nanti. Lalu di kita red LED pin low itu mengatur LED ini supaya agar saat awalnya ini program berjalan supaya tidak langsung menyala tanpa alasan begitu. Kita matikan dulu, kita kasih low dulu, baru DHT begin itu untuk menginisialisasi sensor DHT agar siap digunakan. Kalau serial read-in ini kayak menampilkan teks membuka di serial monitornya supaya kita tahu program ini sudah berjalan. Nah, ini semua yang akan muncul di serial monitornya nanti. Lalu kita quick loop atau pengulangan. Bagian ini terus berulang, terus menerus membaca suhu, menampilkan data, dan mengontrol LED. Yang pertama itu ada delaynya. Delay 2000 ini atau jedanya itu selama 2 detik. Lalu float temperatur, DHT read temperatur, dan float humidity, DHT real humidity. Ini tadi yang ini DHT yang kita definisikan di atas dipakai di sini. Float temperatur, DHT temperatur, dan humidity-nya itu untuk membaca suhu udara dan membaca kelembapan udaranya. Nilai-nilai ini disimpan ke variabel bertipe float karena bisa disimak. Ini semua kita telah definisikan di sini. Lalu ada if atau pengecekan errornya. Di situ isnan ini untuk memeriksa apakah hasil pembaca sensor ini tidak valid atau not a number. Di sini kita isnan itu none berarti not a number. Kita periksa lagi ini temperatur dan humidity-nya. Jika pembacaan gagal, muncul pesan error di serial monitornya. LED ini berkedip sebentar untuk memberikan tanda bahwa ada masalah gitu. Lalu return itu untuk menghentikan fungsi loopnya. Sementara itu, lalu Arduino akan mencoba membaca ulang di siklus berikutnya. Lalu di sini ada
untuk menampilkan ke data di serial monitornya itu seperti tadi di atas ini serial print, ada untuk suhunya, berapa suhunya, lalu dipanggil temperaturnya yang telah didefinisikan di atas, ada kelembapannya, lalu dipanggil humidity-nya yang telah didefinisikan di sini. Nah, lalu dimunculkan dalam persen dan celcius. Lalu kita ada logika kontrol LED-nya di sini. If temperatur lebih dari 32, itu jika suhu ini lebih dari 32 Celcius, LED ini menyala. Arduino juga menampilkan peringatan di serial monitor. Jika suhu lebih dari 32 atau sama dengan 32 di LED ini Marti Arduino itu menampilkan pesan bahwa suhu itu normal. Lalu ada pemisah inputnya. Pemisah inputnya itu serial print in yang garis-garis begitu. Ini cara prosesnya itu kayak Arduino ini membaca data sensor di DAT setiap 2 detik. Lalu jika pembacaan gagal, LED ini berkedip tanpa sebagai tanda error. Jika suhu 32 lebih, LED ini menyala dan muncul pesan peringatan. Lalu LED mati jika kurang dari 32 dan muncul pesan normal. Data suhu kelembapan terus dikirim ke serial monitornya. Lalu setelah jangan lupa juga install, lalu tools, kita pilih portnya, lalu verify. Oke, sudah berhasil. Kita sambungkan ke Arduino-nya. Tonton video berikut. Lalu teman-teman, kita pasang lagi ke laptopnya, USB ke laptop teman-teman, dan jangan lupa install DHT library-nya teman-teman. Lalu kita verify dulu dan jangan lupa portnya teman-teman. Kita coba nyalakan, karena kalau 32 Celcius baru bisa menyala teman-teman. Ini baru 30 Celcius teman-teman, 32 baru bisa menyala lampunya teman-teman. Kita coba menyalakan korek api ke dekat sensor 22 agar suhunya berubah. Ya, lampunya menyala teman-teman. Di sini berarti menandakan bahwa suhunya lebih dari 32. Di situ 32,20 Celcius teman-teman.